Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumain Zulkaidah dengan NIM S1S1220161. Di sini akan mempresentasikan tugas saya, yaitu analisis galat, di mana tugas ini yaitu tugas mata kuliah metode numerik. Oke, langsung saja. Dan pertama yang akan saya bahas yaitu tentang penjelasan daripada analisis galat ini. Jadi galat ini berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Kita harus memahami dua hal. Yang pertama, bagaimana kita menghitung galat, dan yang kedua, bagaimana galat itu timbul. Misalnya, atropi adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati. Nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka selisih galat sama dengan A dikurang atropi, disebut galat. Sementara galat mutlak didefinisikan sebagai mutlak dari galat sama dengan A mutlak dari A kurang atropi. Oke, selanjutnya contoh soalnya, jika atropinya itu sama dengan 10,5 dan nilai hampiran dari A itu sama dengan 10,45, maka galatnya adalah min 0,01. Selanjutnya kita bahas tentang sumber utama galat numerik. Jadi secara umum terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik. Yang pertama galat pemotongan atau transposition error, dan galat pembulatan atau round of error. Jadi selain kedua galat ini masih ada sumber galat lain, antara lain KRE88. Galat eksperimental yaitu galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Galat pemrograman yaitu galat yang terdapat di dalam program, sering dinamakan dengan kartu atau kutu atau bug, dan proses penghilangan galat ini dinamakan penirkutuan atau debugging. Selanjutnya galat pemotongan. Jadi galat pemotongan itu mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya, ekspresi matematik yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe galat pemotongan tergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga kadang-kadang ia disebut juga galat metode. Misalnya, turunan pertama fungsi f di xi dihampiri dengan formula fx turunan pertama ekuivalen dengan f x ki tambah 1 dikurang f xi per h. Contohnya, di hampiran fungsi daripada cos x dengan bantuan deret Taylor di sekitar x sama dengan 0. Jadi cos x ekuivalen dengan 1 kurang x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x kurang 6 per 6 faktorial, dimana 1 sampai x pangkat 6 per 6 faktorial ini adalah nilai hampiran, dan x pangkat 8 per 8 faktorial dikurang x pangkat 10 per 10 faktorial di sini, dan seterusnya itu adalah galat pemotongan. Oke, selanjutnya galat pembulatan. Jadi perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, dalam hal ini komputer, karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Kebanyakan komputer digital mempunyai dua cara penyajian bilangan real, yaitu bilangan tetap, bilangan titik tetap atau fixed point, dan bilangan titik kambang atau floating point. Selanjutnya kita melangkah pada angka bena, di mana konsep angka bena ini signifikan atau signifikan figur berarti telah dikembangkan secara formal untuk
atau angka berarti telah dikembangkan secara formal untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contohnya, angka 43,123 itu memiliki nilai 5 angka bena, yaitu 4, 3, 1, 2, dan 3. Kemudian 0,1764 itu memiliki 4 angka bena, yaitu 1, 7, 6, dan 4. Kemudian 0,000012 memiliki 2 angka bena, yaitu 1 dan 2. Kemudian 278,300 itu memiliki 6 angka bena, yaitu 2, 7, 8, 3, 0, dan 0. Kemudian 270,00 memiliki 7 angka bena, yaitu 2, 7, 0, 0, 0, 9, 0. Kemudian 0,0090 memiliki 2 angka bena, yaitu 9 dan 0. Kemudian 1360, 1,360, 0,001360 itu semuanya memiliki 4 angka bena. Lanjut pada galat total. Jadi galat akhir atau galat total pada solusi numerik itu merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Misalnya pada contoh 2.3 kita menggunakan deret Maclaurin orde 4 untuk menghampiri cos 0,2 sebagai berikut. Di contohnya cos 0,2 itu dia ekuivalen dengan 1 kurang 0,2 kuadrat per 2 faktorial ditambah 0,24 per 24. Jadi 2 di sini diperoleh dari 2 faktorial dan 24 di sini diperoleh dari 4 faktorial. Jadi ekuivalen dengan 0,980000667, di mana di sini adalah galat pemotongan dan di sini adalah galat pembulatan. Oke, saya kira sekian video tugas saya tentang analisis galat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.